Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Luna Kirana Devi dengan NIM 241091212009. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Liandri Mkes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropotik. Baik, langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Sistem uropotik atau sistem ginjal dan uronoria. Tubuh manusia menghasilkan berbagai zat sisa sebagai hasil dari proses metabolisme seperti karbon dioksida, urea, dan amonia. Agar tubuh tetap sehat, zat-zat ini harus dibuang secara teratur. Disinilah peran penting sistem ekskresi, khususnya sistem uropotik atau yang juga disebut sistem ginjal dan uronaria. Sistem uropotik bertanggung jawab untuk menyaring darah, membuang zat-zat sisa metabolisme, serta mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan pH dalam tubuh. Tanpa sistem ini, tubuh akan mengalami penumpukan racun yang membahayakan kehidupan. Apa saja fungsi sistem uropotik? Yang pertama ada ekskresi zat sisa. Ginjal menyaring darah dan membuang zat sisa metabolik yang beracun seperti produk pemecahan protein, kreatinin atau hasil pemecahan kreatin, dan asam urat atau produk pemecahan purin. Yang kedua, ada regulasi volume cairan. Ginjal mampu mengatur seberapa banyak air yang harus dikeluarkan melalui urin atau dikembalikan ke tubuh, tergantung kebutuhan hidrasi tubuh. Yang ketiga, ada pengaturan elektrolit. Ion-ion seperti Na+, K+, Ca2+, dan Ci- sangat penting untuk fungsi sel. Ginjal mengatur kadar ion ini agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang keempat, ada mengontrol tekanan darah. Melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS, ginjal dapat menaikkan tekanan darah bila dibutuhkan, misalnya saat tubuh mengalami kekurangan cairan. Yang kelima, ada pengaturan pH. Ginjal menyeimbangkan asam dan basa dengan cara membuang ion H+ dan menyerap kembali ion bikarbonat atau HCO3-. Menjaga pH darah di kisaran 7,35 sampai 7,45. Yang kelima, ada fungsi endokrin. Ginjal menghasilkan hormon seperti yang pertama, eritropoietin atau EPO, merangsang sumsum tulang menghasilkan sel darah merah. Yang kedua ada renin, mengatur tekanan darah dan keseimbangan natrium. Yang ketiga ada kalsitriol atau vitamin D aktif, membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari usus. Anatomi organ-organ sistem uropotik. Yang pertama ada ginjal atau ren. Terletak di rongga abdomen di sisi kiri dan kanan tulang belakang setinggi vertebra thoracalis ke-12 hingga tumbalis ke-3. Setinggi vertebra thoracalis ke-12 hingga tumbalis ke-3. Tiap ginjal memiliki korteks atau bagian luar. Tiap ginjal memiliki korteks atau bagian luar, medula atau bagian dalam, dan pelvis renalis atau rongga untuk pengumpulan urin. Fungsi utamanya adalah menyaring darah,
menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan dan membuang sisanya sebagai urin. Yang kedua ada ureter. Dua saluran sepanjang kurang lebih 25-30 cm menghubungkan ginjal ke kandung kemih, mempunyai peristaltik untuk mendorong urin ke kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria. Organ berongga berbentuk oval yang menyimpan urin, dapat mengembang dan menyimpan hingga kurang lebih 600 ml urin. Dilengkapi otot destrusor dan sfinkter untuk kontrol pengeluaran urin. Yang keempat ada uretra, saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Pada pria juga berfungsi sebagai saluran reproduksi atau semen. Panjang uretra pria kurang lebih 20 cm dan wanita kurang lebih 4 cm. Baik, kita masuk ke struktur dan fungsi nefron. Apa itu nefron? Nefron adalah unit fungsional ginjal, tempat berlangsungnya pembentukan urin. Tiap ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron. Komponen utamanya yang pertama ada glomerulus, kumpulan kapiler di dalam kapsul Bowman, berfungsi menyaring plasma darah atau filtrasi glomerulus. Yang kedua ada kapsula Bowman, menyimpan hasil filtrasi glomerulus awal dari tubulus nefron. Yang ketiga ada tubulus proksimal, tempat reabsorpsi air, glukosa, asam amino, dan elektrolit. Sekitar 65-70% zat yang difiltrasi diserap kembali di sini. Yang keempat ada lengkung Henle, bagian turun menyerap air, bagian naik menyerap ion seperti Na+, Ci-, membentuk konsentrasi medula ginjal yang penting untuk reabsorpsi air. Yang kelima ada tubulus distal, mengatur pH dan kadar ion tertentu, sensitif terhadap hormon aldosteron dan antidiuretik atau ADH. Yang keenam ada tubulus collectivus, mengumpulkan hasil dari banyak nefron. Di bawah pengaruh ADH menentukan jumlah akhir air yang dikeluarkan. Struktur dan fungsi nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal, tempat berlangsungnya pembentukan urin. Tiap ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron. Komponen utamanya yang pertama ada glomerulus, kumpulan kapiler di dalam kapsul Bowman, berfungsi menyaring plasma darah, filtrasi glomerulus. Yang kedua ada kapsula Bowman, menyimpan hasil filtrasi glomerulus awal dari tubulus nefron. Yang ketiga ada tubulus proksimal, tempat reabsorpsi air, glukosa, asam amino, dan elektrolit. Sekitar 65-70% zat yang difiltrasi diserap kembali di sini. Yang keempat ada lengkung Henle. Ada lengkung Henle, bagian turun menyerap air, bagian naik menyerap ion seperti Na+, Ci-, membentuk konsentrasi medula ginjal yang penting untuk reabsorpsi air. Yang kelima ada tubulus distal, mengatur pH dan kadar ion tertentu, sensitif terhadap hormon aldosteron dan antidiuretik atau ADH.
Yang keenam ada tubulus collectivus, mengumpulkan hasil dari banyak nefron di bawah pengaruh ADH, menentukan jumlah akhir air yang dikeluarkan. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, terjadi di glomerulus. Tekanan darah mendorong plasma ke kapsula Bowman. Molekul besar seperti protein dan sel darah tidak dapat lolos. Selanjutnya, volume dan komposisi urin normal. Volume 1-2 liter per hari, warna kuning muda karena pigmen urobilin, pH 4,5-8, komposisi air 95%, urea, kreatinin, asam urat, natrium, kalium, klorida, dan bahan sisa lainnya. Gangguan pada sistem uropoetik. Yang pertama ada infeksi saluran kemih atau ISK. Penyebab bakteri, umumnya E. coli. Gejalanya nyeri saat buang air kecil, anyang-anyangan, dan demam. Yang kedua ada batu ginjal atau nefrolithiasis, terjadi karena pengendapan mineral dan garam. Dapat menyumbat ureter dan menimbulkan nyeri hebat atau kolik renal. Yang ketiga ada gagal ginjal, dibagi menjadi akut dan kronis. Ginjal tidak mampu menjalankan fungsinya, butuh terapi seperti dialisis atau cuci darah, atau transplantasi darah, atau transplantasi ginjal. Yang ketiga ada Yang keempat ada inkontinensia urin. Ketidakmampuan mengontrol pengeluaran urin bisa disebabkan oleh kerusakan saraf, stres, atau pelemahannya, atau melemahnya otot punggung. Stres atau melemahnya otot panggul. Baik, kita lanjut ke upaya mencegah kesehatan ginjal dan sistem uropoetik. Yang pertama, minum air putih. Cukup setiap hari minimal 8 gelas. Yang kedua, jangan menahan kencing atau terlalu lama. Yang ketiga ada kurangi konsumsi garam dan makanan tinggi purin seperti daging dan jeroan. Yang keempat, olahraga teratur, hindari obesitas. Kelima, ada kontrol tekanan darah dan gula darah. Yang keenam, ada hindari penggunaan obat-obatan sembarangan, terutama yang bersifat nefrotoksik atau merusak ginjal. Yang ketujuh, ada rutin cek fungsi ginjal, terutama bila ada riwayat keluarga atau penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi. Baik, kita masuk ke penghujung, yaitu pada bagian kesimpulan. Sistem ginjal dan uronaria berperan krusial dalam menjaga keseimbangan tubuh, mulai dari pengaturan cairan, pembuangan zat sisa, hingga pengendalian tekanan darah dan pH. Organ utama dalam sistem ini adalah ginjal, dibantu oleh ureter, kandung kemih, dan uretra. Kesehatan sistem uropoetik sangat mempengaruhi kualitas hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga fungsi ginjal dan organ uronaria dengan pola hidup sehat. Demikian
pemaparan materi mengenai sistem uropotik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.